Tapi kalau misalkan sekarang kita bertanya atau kita akan menjelaskan kepada kawan pajak dimanapun mereka berada, bagaimana kita akan mengimplementasi atau menerapkan 3 cara yang tadi. Nah, kalau persyaratan subjektif itu sebenarnya sudah jelas di Undang-Undang PPH ya. Mungkin yang perlu kita sampaikan di sini ditekankan bahwa persyaratan subjektif untuk dikenakan pajak itu kalau sudah menerima penghasilan gitu. Sensitif sekali soalnya ini Kak ya, terkait apa tuh? Halo kawan pajak, selamat datang di Lalampa, obrolan dalam pajak, di mana kita akan membungkus semua keresahan dan pertanyaan dari para masyarakat, khususnya wajib pajak, terkait perpajakan dan membakarnya hingga tiada lagi yang tersisa keresahan tersebut. Nah, jadi Lalampa ini merupakan salah satu inovasi terbaru dari KPP Pratama Gorontalo, di mana kita akan menyiarkan siniar ataupun podcast selama mungkin 1 minggu sekali ya Kak ya. Nah tentunya kita akan menghadirkan bintang tamu ataupun narasumber yang sangat berkompeten dan juga cakap di bidang sesuai topik pada hari itu mungkin ya. Betul. Oke, mungkin sebelumnya persilakan kami untuk memperkenalkan diri sebagai host dari Lalampa ini dengan saya Mahar. Dan saya Ayu. Nah mungkin teman-teman kawan pajak akan sering melihat kita dalam podcast Lalampa ini. Iya, ini inovasi terobosan terbaru dari 822, gitu ya. Betul. Dan untuk episode perdana kita hari ini, kita akan membahas tentang isu yang mungkin sudah banyak orang-orang perbincangkan dan tanya-tanyakan. Sensitif sekali soalnya ini Kak ya, terkait apa tuh? penerapan NIK ataupun nomor induk kependudukan dalam KTP menjadi NPWP. Tuh, gimana tuh NIK jadi NPWP? Pasti banyak ya yang masih bingung, yang loh, terus saya bayar pajak dong semua warga atau apa gimana? Banyak pertanyaan ya, kayak Tentunya jika kawan pajak bingung dan ingin tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, stay tune di podcast kita karena pada episode kali ini kita akan membahas mengupas tuntas dan menjawab semua keresahan teman-teman hingga teman-teman pastinya mengerti dan paham mengenai aturan tersebut. mengupas tuntas dan membakarnya. Hingga tidak lagi yang tersisa. Tidak lagi yang tersisa. Boleh, kalau seperti itu, kira-kira siapa nih bintang tamu atau narasumber perdana kita pada podcast kali ini yang akan membantu kita menjelaskan kepada teman-teman kawan pajak dimanapun Anda berada terkait perihal penerapan NIK menjadi NPWP ini. Untuk podcast perdana kali ini sangat spesial dibuka oleh penguasa KPP Pratama Gorontalo. Siapa lagi kalau bukan Kepala Kantor KPP Pratama Gorontalo dengan Pak Suyono. Pak Suyono, boleh tepuk tangan teman? Iya. Halo, apa kabar semua kawan pajak? Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih telah diundang ke acara ini. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih juga telah menyempatkan hadir mungkin di sela waktu atau kesibukan Bapak ya Pak harus ya? Harus dong. Support suksesnya acara ini. Iya benar. Nah siapa tahu kalau misalkan episode perdana saja sudah Bapak yang hadir, mungkin nanti kita akan lebih semangat lagi dan juga akan lebih intens untuk menyiarkan podcast ini Pak ya. Saya juga nanti akan hadir lagi juga. Oh, nggak hari ini saja Pak? Pokoknya sebisa saya saya boleh aja tampil di sini. Oke Pak. Kalau Tapi saya mungkin gantian kali Pak ya, nggak langsung yang kedua kali Pak ya? Oh iya boleh. Nggak apa ya? Boleh. Siapa tahu mungkin nanti ada teman-teman yang pengen numpang nongol juga Pak di sini iya, kan? atau bosen juga ya mereka melihat. Kali aja ada artis ya. Siapa tahu. Asal tahu. bayarannya mencukupi aja sih. Betul. Oke. Nah, setelah ini tadi kita sudah kedatangan bintang tamu kita, Bapak Suyono selaku Kepala KPP Pratama Gorontalo. Nah, kira-kira mungkin apa kita akan langsung masuk ke dalam inti materi atau pembahasan terkait validasi NIK menjadi NPWP ini atau gimana Kak? Oke, mungkin pengenalan dulu ya Kak ya. Boleh. Karena aturan ini masih baru banget. Jadi aturan ini dikeluarkan pada tanggal 8 Juli 2022, ditetapkannya pada tanggal 8 Juli 2022, yakni PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 112 tahun 2022. Jadi secara garis besarnya PMK ini menceritakan bahwa NIK untuk kedepannya NIK akan dipergunakan sebagai NPWP. Demikian juga pengaturan NPWP bagi badan usaha, kemudian orang pribadi
yang bukan merupakan wajib pajak, dan demikian juga dengan instansi pemerintah. Nanti semua akan ada pengaturannya lebih detail lagi di PMK 112 ini. Nah, ini yang akan kita bahas, Kak Tama, Oke. terkait PMK ini, khusus untuk podcast perdana kali ini. Ya, karena mungkin lagi hangat-hangatnya ya Betul. perbincangan di masyarakat ini. Karena banyak pertanyaan nih, Kak. Banyak kebingungan di masyarakat, di mana mereka, lah, berarti kalau saya punya NIK, saya langsung bayar pajak dong. Gimana kalau dengan yang anak SD yang baru punya NIK? Itu bagaimana tuh? Apakah mereka otomatis harus bayar pajak atau bagaimana? Nah, itu yang nanti akan kita bahas bersama dengan Bapak Kepala Kantor KPP Pratama Gorontalo dengan Pak Suyono. Siap, Mungkin kita baik. bisa masuk langsung ke diskusinya. Iya, Kak bisa, Tama? bisa. Nah, jadi mungkin ya Pak Suyono ya, karena ini juga merupakan salah satu aturan yang cukup membuat resah warga seluruh masyarakat Indonesia Pak ya, karena kan yang kita tahu NPWP itu terkait dengan perpajakan, sedangkan NIK adalah terkait kependudukan yang mungkin semua orang akan punya. Ketika NIK ini akan digunakan seterusnya menjadi NPWP untuk administrasi perpajakan, itu apakah ada pengaruhnya, latar belakangnya apa, atau tujuan yang ingin dicapai dengan penggunaan atau pemberlakuan NIK menjadi NPWP itu, Pak? Ya, makasih Mas Tama. Sebenarnya nggak usah khawatir ya, masyarakat atau penduduk semua ya, atau dengan terbitnya PMK tersebut itu tidak serta-merta bahwa NIK, siapa yang punya NIK itu otomatis nanti harus bayar pajak gitu. Karena persepsi orang kan seperti itu ya. Iya. Jadi begitu punya NIK langsung saat itu juga harus bayar pajak. Dikenakan pajak. Enggak gitu. Karena bayar pajak itu juga ada syarat lain yang mengatur bahwa memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tentunya. Oh, subjektif dan objektif. Ah, Kalau ah. boleh tahu subjektif itu apa, Pak? Nah, kalau persyaratan subjektif itu sebenarnya sudah jelas di Undang-Undang PPH ya. Mungkin yang perlu kita sampaikan di sini ditekankan bahwa persyaratan subjektif untuk dikenakan pajak itu kalau sudah menerima penghasilan gitu. Ada penghasilan, penghasilan. ada uang yang diperoleh Ada gitu, Pak ya. penghasilan. Nah, tidak mesti uang Mas Tama. Oh, iya. Nanti saya terangkan apa itu penghasilan. Nah, jadi jangan khawatir gitu. Begitu punya NIK, nggak punya penghasilan, ya tidak ada bayar pajak. Karena kuncinya tadi gitu ya. Pertama, sudah memenuhi persyaratan subjektif dulu. Yang kedua, memenuhi persyaratan objektif. Persyaratan objektifnya, ini buat kawan pajak ya, saya terangkan tadi bahwa harus mempunyai penghasilan. Nah, saya terangkan penghasilan itu apa. Penghasilan itu tambahan kemampuan ekonomis, Mas Tama, Mbak Ayu ya, yang diperoleh oleh wajib pajak. Baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang bisa dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak ya, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, kalau tadi Mas Tama sampaikan menerima uang, nah itu keliru. Karena bisa jadi penghasilan itu tidak harus berupa uang. Nah, gitu kan? Bisa ada yang natura, bisa juga yang kenikmatan. Nah, itu tidak berbentuk uang, ya. Jadi intinya penghasilan itu adalah tambahan kemampuan ekonomis. Mungkin itu ya, Mbak Ayu, Mas Tama. Ya. Baik, Pak. Berarti kalau bisa saya simpulkan, tidak semuanya warga negara harus bayar pajak Ya. terkait dengan pajak penghasilan. Tapi Betul. tadi melihat dengan kaitannya dengan syarat subjektif dan syarat objektif seperti Betul. yang Bapak sudah Ya, betul. sebutkan Benar sekali. sebelumnya. Ya. Nah, ini kan kita lagi bahas PMK 112 nih Pak ya, terkait penggunaan NPWP, di mana kedepannya kita nanti akan menggunakan NIK sebagai NPWP. Kalau boleh tahu latar belakang dari PMK ini sendiri apa Pak? Ya, sebenarnya biar masyarakat atau diterbitkannya PMK ini ada kemudahan dan keadilan tentunya. Ya, jadi mungkin secara administratif ya perpajakan itu kita akan juga mengarah ke efektif efisien kalau
ya mungkin ini mengarah ke ngapain sih banyak-banyak identitas gitu ya. nomor kartu Pak ya. Kartunya banyak tuh Pak. Iya, nanti Nambah-nambah satu tebel tas isinya dompet. kartu aja gitu. Tebal kan. semua gak ada uangnya sebenarnya Pak. Kartu jadi tersebut. ini juga memberikan itu tadi kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien tentunya ya. Terus juga mendukung kebijakan satu data Indonesia ya. Satu data Indonesia. Ini perlu diatur tadi yang saya sampaikan. Sehingga nanti kemudian mudah-mudahan ya arahnya itu satu data tapi bisa dipakai untuk semua kepentingan. Nah, sekarang sudah dimulai nih. NIK, NPWP. Mungkin nanti nggak menutup kemungkinan bisa juga beberapa nomor identitas yang lainnya mungkin Iya. akan bisa digabungkan juga mungkin Pak ya. Betul, bisa jadi ya. Mungkin itu ya. Oke. Nah, terkait dengan penerapan atau penggunaan NIK dengan NPWP. Kalau misalkan kita ambil contoh khusus begitu Pak ya. Kan ini kan kita kan berada di wilayah lingkungan kerja di KPP Pratama Gorontalo Ya. di satu provinsi Gorontalo. Mm-hmm. Nah, mungkin Bapak sudah mengetahui atau bagaimana sih respon dari masyarakat ataupun mungkin para instansi pemerintah ataupun pejabat-pejabat yang ada di lingkup Gorontalo juga, stakeholders kita begitu terkait penerapan ini, apakah memang mungkin banyak yang beranggapan ini pasti banyak lagi nih yang harus diurus, banyak lagi yang harus diatur, atau mereka ikut-ikut aja Pak? Ya, tentunya semua aturan itu pasti ada respon. Iya Pak. Ya. Responnya biasanya banyak juga yang negatif gitu, karena nanti direpotkan, diribuhkan. Ini apa lagi gitu kan? Harus ngapain lagi? Ada juga yang sudah langsung WA saya tuh, kok saya ada NPWP lain tidak valid lagi, udah dicek ke NIK-nya gitu ya. Iya, Pak. Nah itu tentunya di masyarakat tuh beragam ya. Ada juga yang nggak respon, abai Pak ya, abai. Ya karena selama ini juga nggak bayar pajak gitu, ngapain juga PMK ini keluar juga nggak pengaruh juga gitu kan, NPWP juga nggak punya selama ini. Jadi reaksi di masyarakat itu ya macam-macam. Ya kita selaku aparat pajak kita harus menyikapi dengan bijak, itu aja. Nah ini pentingnya ya, hari ini kita ngobrol-ngobrol di podcast ini supaya nanti masyarakat lebih tahu juga Pak ya, lebih paham, bisa melihat podcast kita ini ya. Baik, kalau ini kan terkait dengan respon dari masyarakat sendiri. Kalau terkait aturannya sendiri bagaimana penerapannya Pak? Apakah nanti terkait sebelumnya kan saya sudah punya NPWP nih. Dengan adanya nanti aturan ini saya harus menggunakan NIK. Kalau NPWP saya sendiri apakah nanti saya harus cetak kartu lagi atau harus daftar lagi atau bagaimana? Baik Mbak Ayu, jadi begini Mbak Ayu dan kawan pajak semua ya, saya akan coba jelaskan terkait aturan NIK sebagai NPWP. Yang pertama, kalau wajib pajak sudah punya NPWP sebelum peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, nah seperti kita semua nih ya, kan sudah punya NPWP nih sebelum ya, ada NPWP Pak. Sebelum ada aturan ini ya. Nah itu nanti menggunakan ya NIK sebagai NPWP. Akan beralih menjadi NIK. Akan beralih menjadi NIK sebagai NPWP. Ya. Itu untuk orang pribadi yang sudah memiliki NPWP sebelum PMK ini berlaku diterbitkan atau berlaku. Ya. Itu yang pertama. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi yang non penduduk, wajib pajak badan serta instansi pemerintah yang sudah punya NPWP sebelum PMK ini berlaku, nanti akan diberikan tambahan 1 digit di depan, ya 0. Digitnya itu angkanya itu angka 0. Angka 0. Ya. Di NPWP yang ada sekarang. Ya. Sehingga nanti akan menjadi 16 menjadi juga. 16 digit juga, Pak. Gitu ya. Berikutnya Mbak Ayu dan Mas Tama, untuk nomor identitas wajib pajak cabang yang selama ini sudah diberikan NPWP, itu nantinya akan diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha, ya, atau disingkat NITK.
TKU. NITKU. Ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan tuh ya. Untuk wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, ya. Terus untuk wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi non penduduk, serta wajib pajak instansi pemerintah, serta yang terakhir wajib pajak cabang. Nah, terus di peraturan Menteri Keuangan ini juga Mas Tama dan Mbak Ayu saya tambahkan ya, bahwa NPWP yang 15 digit ini itu masih bisa digunakan. Ya. Masih bisa, Pak, ya? Masih. Namun terbatas penggunaannya karena di situ diatur hanya sampai tanggal 31 Desember tahun 2023. Oh, ini Masih kurang tahun lebih, depan Pak ya, iya. bukan yang tahun ini Pak ya? Iya, betul. Oke, jadi masih ada 1 tahun lebih, iya. 1 tahun setengah. Itu untuk masa transisi lah. NPWP yang lama masih bisa Baik, digunakan. memberikan kesempatan ke semua wajib pajak ya untuk mempersiapkan segala sesuatu nanti yang diatur di peraturan Menteri Keuangan itu. Jadi jangan kegelisahan-kegelisahan tadi itu kita coba kupas tuntas di sini. Iya. Seperti Jadi tadi Mas Tama sampaikan. Tidak langsung berlaku, tidak Tidak. segera begitu Pak ya. Tidak. Ada waktunya, ada jangka waktunya untuk peralihan Oke, terkait betul, penggunaan betul. NIK ini. Betul. Berarti kalau seperti itu penggunaan 15 digit ini tadi yang seperti Bapak sebutkan sebelumnya hanya sampai akhir tahun depan Pak ya, 31 Desember 2023 di Iya, mana betul sekali. untuk orang pribadi yang penduduk bisa menggunakan NPWP NIK sebagai NPWP di tahun 2024 nanti. Dan kemudian untuk wajib pajak orang pribadi yang bukan penduduk, kemudian badan dan instansi pemerintah nanti akan ditambahkan 1 digit 0 di depan. Iya betul, akan agar supaya NPWP-nya menjadi 16 digit seperti itu Betul. Pak ya. Iya. Dan yang cabang juga. Oh yang betul, cabang. yang cabangnya diberikan Nomor identitas tempat kedudukan usaha. TKU. Yang mungkin nanti akan diatur lebih lanjut lagi Pak ya, mungkin terkait teknis pengadaan atau nomor identitas yang cabang itu, dan mungkin kalau perkiraan saya sih akan 16 digit juga. Jadi nantinya mungkin NPWP akan berubah menjadi 16 digit untuk semuanya, baik itu yang menggunakan NIK atau yang menggunakan NPWP asal ditambah 0 di depan, ataupun yang NITKU yang untuk cabang tadi Pak ya. Iya, betul. Oke, nah jadi karena untuk implementasi atau penerapan NIK ataupun yang tadi ya ditambahkan 0 ataupun NITKU ini akan seiring berjalannya waktu, NPWP yang lama atau yang asalnya itu masih bisa kita gunakan sampai tahun depan, 31 Desember 2023. Nah, tapi kalau misalkan sekarang kita bertanya atau kita akan menjelaskan kepada kawan pajak dimanapun mereka berada, bagaimana kita akan mengimplementasi atau menerapkan 3 cara yang tadi dengan menjadikan NIK, menambahkan angka 0 ataupun menerapkan nomor identitas tempat kedudukan usaha itu Pak. Ya. Baik, saya sedikit jelaskan ya. Jadi wajib pajak ya dengan NPWP yang sudah kita gambarannya kita aja ya. Kita ada NPWP. Nah, kita udah punya NPWP. NPWP kita berapa digit? 15. 15 digit. Itu bisa berlaku sampai kapan? 31 Desember 2023. Iya, betul sekali. Nah, kita akan menggunakan NIK sebagai NPWP, tidak harus menunggu tanggal itu tuh bisa. Tapi caranya kita harus melakukan updating. Oh iya. Pembaruan data kita, data profil kita. Itu bisa dilakukan dengan datang langsung ke kantor pajak, nanti akan dilayani di KPP Pratama Gorontalo oleh teman-teman di seksi pelayanan ya. Silakan kawan pajak datang aja. Ini ada mbak-mbak yang cantik dan ganteng di KPP Pratama Gorontalo ya, siap melayani, itu yang pertama. Yang kedua juga kalau nggak mau repot-repot itu bisa melalui kontak center ya di 1-500-200. Oh, kering pajak Pak ya? Kering pajak Pak ya, iya nanti mungkin langsung ke pusat ya. Pak ya. Atau ke DJP online ya, pajak.go.id. Oh, dari DJP online bisa Pak Bisa, ya? bisa. Jadi kita sendiri Pak, maksudnya kan kalau DJP online mungkin kawan-kawan pajak juga sudah mengetahui dan sudah memiliki. Selama ini kan lapor SPT tahunan kan bisa lewat DJP online. Pastinya ya. Jadi untuk eranya udah
penggunaan atau pengubahan data NIK Iya. NPWP ini Nah. juga bisa langsung di situ, Pak. Bisa. Dan nanti hasilnya kita akan ada dua kemungkinan tuh, ya. Data sudah padan, ya. Data antara pajak dengan Dukcapil itu sudah padan, ya, sudah nggak ada masalah, sudah sesuai. Nah, kalau seperti itu, artinya maka NIK sudah bisa digugakan sebagai NPWP. WP. Langsung ketika mereka melakukan Iya, perubahan betul. atau updating data itu, Pak. Nah, bagaimana kalau ternyata dari proses pemutakhiran tadi itu data belum padan dengan Dukcapil, ya lakukan pemutakhiran, Oke. ya. Iya. Misal contohnya ini, yang tadi belum valid ya. Misal Mas Tama nih. Saya. Iya, contoh. Ya, sebenarnya boleh, Pak. Ayu juga boleh. Oh, Tama iya. aja lah. Ya. Tama ini ada beda nama tuh antara yang di Dukcapil, ya, itu M-nya 1, Tama. Nah, sementara yang di pajak misal M-nya 2, Tama. Nah, ini harus disinkronkan dulu, dimutakhirkan dulu Pikirkan. hingga menjadi padan, ya, menjadi sama. Yang mana yang mau divalidasi? Ya menurut Mas Tama yang benar yang mana gitu ya. Kalau memang yang benar yang M-nya 1, artinya yang dipajak dibenerin menjadi M1, Tama saja, ya. Nah, itu contohnya yang apa? Pemutakhiran tadi, Data. ya. Nah, kalau sudah valid, ya, itu tadi ya bisa digunakan langsung. Kalau yang belum valid harus dimutakhirkan dulu, ya. Yang pasti sebelum tanggal 31 Desember 2023 tadi kali, Pak ya? Iya, betul. Iya. Betul sekali. Nah, itu kan tadi sebenarnya untuk menjawab kalau sudah punya NPWP sebelum 31 Desember ingin menjalankan hak dan kewajiban menggunakan NIK bagaimana gitu kan. Oh iya. Nah, itu dimutakhirkan Harus tadi, ya. ya. Ya seperti diaktifkan gitu lah ya. Betul, ya. Ya, oke, ya. Oke. Cukup jelas ya. Oke ya benar Pak. Nah tapi Pak selain mungkin tadi mungkin yang Bapak kasih contoh kan terkait nama Pak ya, penulisan nama. Tapi ada data-data lain nggak sih Pak yang kira-kira harus kita pastikan bahwa itu sesuai terkait NPWP ataupun data di Dukcapil NIK-nya itu selain nama Ya. itu apa saja Pak? Ya, ini bagus banget pertanyaannya dan kita sering menemui ya itu data wajib pajak nggak valid gitu ya. Iya. Nah, itu sekarang itu harus dimutakhirkan, bukan nama saja tadi ya, tapi tempat pengiriman pos elektronik ya atau email, Alamat email. alamat email serta nomor seluler wajib pajak. Oh iya. Itu ya yang pertama. Yang kedua, tempat tinggal wajib pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ya. Ini penting ini ya. Jadi kalau nanti buat kita sebagai pegawai pajak ya yang tugasnya mencari wajib pajak, kalau itu alamatnya valid kan enak. Akan lebih Gampang mudah. ya. Pasti cari ketemu, ya betul. Yang berikutnya yang perlu diupdate juga data klasifikasi lapangan usaha. Pekerjaan Ya. ya Pak ya. KLU Iya. ya. Terus yang berikutnya yang terakhir itu data unit keluarga. Ya, itu perlu juga dilakukan updating. Oke ya, itu poin-poin yang harus diupdate. Oke. Siapa tahu mungkin nih keluarganya ada anaknya yang Ada sudah ketambahan, atau ada yang sudah adik keluar beradik. dari kakaknya. Betul, gitu ya. betul sekali. Karena itu perlu diupdate. Ya. Oke, ya jadi mungkin kawan pajak juga harus memahami bahwa sebenarnya pemberlakuan aturan baru ini masih akan kita beri waktu untuk implementasinya itu sampai paling lambat di tanggal 31 Desember 2023. Betul. Jadi masih 1 tahun ke depan lagi. Ya. Nah, dalam jangka waktu 1 tahun ke depan itu, maka kawan pajak harus segera, tapi jangan diburu-buru juga, tapi pastikan sebelum tanggal itu kawan pajak sudah memutakhirkan tadi Pak ya, sudah memutakhirkan Kalau sudah saran saya sih segera saja. segera saja Pak ya. Jadi biar sekaligus itu ya makin cepat makin Ya baik lah. segera supaya lebih aman juga Pak ya. Nah, Oke. oke, jadi sebelum 31 Desember 2023 harus dimutakhirkan atau Betul. diupdate, divalidasi supaya NIK tadi sudah bisa digunakan sebagai identitas perpajakan atau NPWP ke depannya. Siap. Ya, tadi data-datanya bisa ada nama, penulisan Ya, namanya ya, mungkin alamat. ejaannya Betul. ataupun
kadang-kadang ada juga nama yang disingkat ataupun diperpanjang, dikasih tanda titik atau sebagainya, itu juga mungkin harus dipastikan sesinkronnya antara data pajak sama data kependudukan ya Pak ya. Misal di Dukcapil Abdullah. Iya. Nah, di pajak ABD. Ya. Banyak gitu Pak. Iya. ABD kan macam-macam, bisa Abdullah, bisa Abdul gitu kan. Jadi semua harus disinkronkan. Oke. Nah, untuk caranya sendiri kawan pajak bisa datang langsung ke tempat atau KPP terdaftar atau KPP terdekat kawan wajib pajak berada, ataupun bisa menghubungi via call center kita di 1.500-200 atau kring pajak yang bisa kawan pajak dengar ya. Ataupun sebenarnya kawan pajak juga nggak perlu datang, nggak perlu nelpon kita, karena kawan pajak juga bisa melakukan pemutakhiran data secara mandiri di djponline.pajak.go.id. Jadi kalau misalkan kawan pajak kan juga biasanya lapor tahunan itu kan di DJP Online. Di situ pun kalian bisa secara otomatis atau langsung membenarkan atau memutakhirkan data terkait tadi ya, nama, NIK, alamat, klasifikasi lapangan usaha dan segala sebagainya. Nanti tampilannya ada di atas ini nih Kak. Nanti ada di gambar ya. Yang baru. Ya, dan pastikan sebelum tanggal 31 Desember 2023. Karena nanti selepasnya nomor NPWP kawan pajak yang sekarang sudah tidak akan bisa digunakan lagi sebagai instrumen administrasi perpajakan. Pun kalau misalkan kawan pajak sudah bisa memutakhirkan atau memvalidasi data segera atau secepat mungkin, nanti mungkin ketika masa transisi kita sampai tanggal 31 Desember itu bisa dipakai dua-duanya Kak ya. Jadi bisa dipakai NIK juga bisa dipakai NPWP. Mana-mana itu boleh sampai tanggal akhir tahun depan gitu. Baik, tadi terkait dengan bagaimana langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak, karena ada perubahan NPWP di mana untuk kedepannya kita akan menggunakan NIK sebagai NPWP. Karena ada perubahan ini, mungkin ada pertanyaan di masyarakat nih Pak, apakah terkait hak dan kewajibannya berubah juga atau bagaimana? Ya, PMK ini mengatur perubahan NPWP di mana untuk kedepannya kita sebagai wajib pajak itu menggunakan NIK ya sebagai NPWP. Dengan demikian juga untuk wajib pajak badan, instansi pemerintah, dan wajib pajak orang pribadi bukan penduduk gitu ya. Itu akan menggunakan NPWP dengan 16 digit. Namun demikian terkait dengan kewajiban perpajakannya sendiri itu tetap sama Mbak Ayu ya. Tetap sama. Mereka tetap harus mendaftarkan diri ya, aktivasi atau pemutakhiran NIK tadi. Terus menghitung sendiri ya, terus membayar serta melaporkannya sendiri. Jadi kewajiban yang lain tetap sama. Ini masalah alat yang dipakai untuk identitas saja. Yang tadinya NPWP 15 digit menjadi NIK 16 digit, dan itu ada proses yang harus dilalui yang namanya tadi pemutakhiran ya. Itu mungkin ya, mudah-mudahan kawan pajak semua bisa jelas ya menjawab kegelisahan yang selama ini menghantui ya. Mudah-mudahan dengan menonton podcast ini ya bisa tidur nyenyak ya. Oke? Baik, seperti itu Kak Tama sudah cukup tercerahkan? Seharusnya sudah ya, seharusnya kita sudah panjang lebar tadi berbincang bersama Bapak Kepala Kantor KPP Pratama Gorontalo terkait implementasi penggunaan NIK yang kedepannya akan digunakan sebagai instrumen administrasi perpajakan atau NPWP kita Pak ya. Oh iya, tapi mungkin saya nanya lagi boleh nggak Pak? Ke saya atau ke Bapak? Ke Bapaknya. Oh Bapak, iya boleh. Kan tadi kalau untuk kewajibannya tetap sama ya Pak ya? Iya. Tapi NPWP-nya yang berubah. Yeah. Nah, sementara sekarang kan saya punya NPWP-nya masih 15 digit. Yeah. Nah, menurut penjelasan Bapak tadi, nanti kita akan menggunakan NIK, dan untuk yang lain juga nanti NPWP-nya akan menjadi 16 digit. Yeah. Apakah saya memerlukan NPWP baru? Apakah saya harus cetak kartu baru atau bagaimana Pak? Oh nggak usah. Oh nggak usah Nggak saya? aja kali ya Pak ya? Nggak usah. Saya masih bisa pakai yang itu ya Masih Pak ya? bisa, masih Baik, bisa. baik. Ya. Jadi kawan pajak nggak perlu rame-rame berbondong-bondong datang ke kantor pajak untuk cetak kartu. Cetak menjadi 16 digit, nggak usah. Oh nggak usah Pak. Baik. Kalau Kak Tama sendiri sudah melakukan
perubahan data kan? Wah sudah. Oh, Sebagai sudah. pegawai pajak yang baik sih, kalau saya sih begitu ada aturan langsung saya Sat, terapkan. sat, Iya, terapkan. supaya nanti ketika kita pun menjelaskan ataupun melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, kita pun harus memberi contoh yang baik dong Pak ya. Iya, berdasarkan pengalaman sendiri. Iya benar. Jadi kita bukan hanya berdasarkan aturan, tapi berdasarkan apa yang sudah kita lakukan. Iya, Itu akan lebih enak menyampaikannya juga soalnya kan. Iya. Jadi Kak Tama berarti sudah bisa menggunakan NIK? Sudah. Jadi kalau saya sendiri sekarang karena sudah melakukan validasi ataupun pemutakhiran data NIK, jadi di masa saat ini sekarang punya 2 identitas. Ada NIK, ada NPWP yang bisa digunakan sampai Dua-duanya. tahun depan, akhir tahun depan. Nah, tapi nanti ketika akhir tahun depan sudah berakhir, kita sudah tahun baru nih ya, Happy New Year 2024. Nomor NPWP yang asal itu sudah tidak akan bisa digunakan lagi. Jadi pastikan validasinya itu sudah dilakukan sebelum tanggal akhir tahun depan itu sih. Pastikan perubahan datanya dilakukan Iya. sebelum 2024. Yap, benar Oke. sekali. Baik. Betul. Saya rasa masyarakat kawan pajak sudah cukup mengerti Pak. Semoga Ya, mudah-mudahan. cukup tercerahkan dengan adanya podcast kali ini dan terima Ya. kasih untuk penjelasannya Bapak Sama-sama, Suyono. Mbak Ayu, Semoga untuk Mas kedepannya, Tama. iya. Semoga untuk kedepannya nanti kita bisa bertemu lagi ya Pak ya, Iya, Pak, ya. mungkin di podcast berikutnya. Nanti terkait Baik. kalau misalkan ada aturan-aturan terbaru ataupun ya sekedar pertanyaan-pertanyaan yang biasa diajukan oleh wajib Ya. pajak kepada Boleh, kami boleh. di pegawai frontliner ya di KPP KPP Pratama Pratama Gorontalo. Gorontalo. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam, lebih santai Oke. lagi saja. Siap. Nah, mungkin sebelum kita tutup ada pesan yang bisa Bapak Suyono sampaikan kepada masyarakat khususnya wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Gorontalo terkait Baik. aturan. Buat kawan pajak semuanya, saya selaku Kepala Kantor Pajak Gorontalo terkait dengan NIK sebagai NPWP, ya intinya nggak usah gelisah, ya nggak usah gelisah. Silahkan kalau mau konsultasi lebih lanjut, biar lebih nyaman mau ke KPP silahkan, ya. Yang penting jangan lupa tadi updating, ya. Itu aja mungkin. Oke, baik. Boleh tepuk tangan untuk narasumber kita episode pertama kali ini ya. Tepuk tangan ya di rumah masing-masing, iya. Pokoknya heboh aja ya. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi Sama-sama. Pak Suyono atas kesempatannya hadir di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dari kami, Pak ya. Ya. Mungkin sebelum kita closing, kita mau sedikit ajarkan terkait tagline ataupun nama acara kita ya, nama Betul. podcast kita kali ini kan namanya Lalampa, Pak, sesuai Oh, dengan iya, iya. makanan khas dari Lalampa. Gorontalo. Lalampa obrolan dalam pajak. Nanti boleh ke hadap kamera kita Oh, bersama-sama iya, baik. sambil closing bicara bersama-sama terkait nama acara kita dengan gaya seperti ini, Pak. Hap. Iya, seperti membungkus. Iya, membungkus supaya pertanyaan-pertanyaan dari kawan pajak itu sudah kita kemas, sudah kita jawab secara tuntas dan lugas. Karagonya juga sudah dibakar. habis. Iya, boleh begitu, Pak? Hap. Iya, Oh, iya. gitu ya. Siap. Obrolan dalam pajak. Ya. Baik. Ya, maka dari itu usai sudah ya. Usai sudah. Podcast Podcast perdana kali kita hari ini. ini. Mungkin nanti kawan pajak bisa menunggu menantikan episode-episode berikutnya. Misalnya kita akan membahas terkait isu-isu yang menarik dan juga pantas untuk diperbincangkan. Maka dari itu saya Tama Dan saya Ayu. dengan Bapak Suyono sebagai narasumber kita kali ini pamit untuk diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, siap? Lalampa, obrolan dalam Dalam pajak. pajak. Sampai jumpa.